Yang aku rasakan juga bahwa ada sebagian yang mungkin balik lagi bahwa korinnya mereka ada yang tidak terima. Iya, betul. Gitu. Jadi ada yang secara, yang ini yang aku rasakan, yang aku dapat, secara paksa mereka menjadi sesuatu di sini. Gitu yang aku dapat. Aku nggak tahu nih, apakah dari segi misalkan persembahan, atau memang ada terjadinya pertempuran, aku kurang begitu dapat nih. Kalau Mbak Intan dapatnya gimana? Kami ada di sini. Kami sakit hati. Ya, Bu Kafrina kembali lagi ke penelusuran dan napaktilas yang dimana harus menjalani perlahan menentukan sebuah tempat dan apa aja sih yang ada di belakang dari cerita napaktilas ini. Dan kebetulan banget ini aku lagi berada di Candi apa Mbak? Blandongan. Blandongan. Iya. Nah, sekarang aku lagi sama Mbak Intan lagi nih. Iya, masih ditemenin ya Mbak. Masih ditemenin. Semoga ditemenin terus ya Mbak ya. Amin, insya Allah. Biar berbagi baterainya. Iya, sharing ya Mbak. Jadi ini aku ngelihat ini ada sebuah bangunan yang dimana tadi beda dengan yang Candi Jiwa gitu. Jadi memang di sini tuh ada beberapa tempat yang membentuk sebuah kayak candi, emang candi ya. Iya. Jadi memang tapi balik lagi pastinya mempunyai cerita-cerita yang berbeda. Terkadang apa yang dirasakan Mbak Intan berbeda dan aku juga berbeda, tetapi pasti ada kesinambungan. Iya, betul. Gitu. Dan menurut Mbak Intan sendiri yang di belakang ini apa yang Mbak Intan rasain? Kalau Candi Blandongan ini aku ngerasainnya center Mbak. Di antara 62 candi yang ditemukan di Batu Jaya, Candi Blandongan ini pusatnya gitu. Senternya dari energi positif. Jadi semua energi positif itu senternya ada di belakang kita. Aku ngeliatnya kayak rumah. Ya, kalau untuk dari struktur bangunannya memang ke atas Mbak. Jadi ada yang hilang ke atasnya, bagian atasnya ada yang hilang, runtuh, hilang karena faktor alam. Faktor alam. Memang rada ke atas gitu, tapi memang nggak setinggi Prambanan ya Mbak. Ini masih yang kecil-kecilnya. Iya, gitu kan? masih ininya sederhana. Sederhana, karena memang yang aku lihat juga arsitekturnya atau kalau mungkin bahasa sekarang desainnya ini masih ada campuran dari Buddha dan Hindu. Iya, masih kental banget ya Mbak. Masih kental dan yang aku cium tuh kayak bau bunga, tapi bunga-bunga yang buat apa sih? Apa ya namanya yang buat mereka beribadah gitu loh. Itu masih kayak seng gitu. Entah kemana nih aku di bawahnya nih belum. Karena itu residu lagi tuh Mbak, residu memori juga dari dulu memang difungsikan sama seperti yang Candi Jiwa. Jadi buat tempat ibadah, buat bersembayang, dan itu polanya kebetulan berulang. Sampai sekarang masih difungsikan sebagai tempat ibadah dan biasanya memang ada bunga-bunga wewangian, termasuk ada dupa juga gitu. Jadi mungkin itu yang dikasih ke Mbak Nana. Iya sih, jadi memang aku ngelihatnya itu kayak, tapi di sini itu ya yang aku rasain juga bahwa beliau-beliau yang ada di sini itu sebenarnya ada yang pengen bilang kalau misalkan ini tempatku loh, gitu. Ini kamu harus kenal dengan yang ada di sini. Iya. Gitu. Makanya tadi sebelum masuk kita kan Kulonungun dulu ya. Iya, Karena betul. di semua tempat pasti harus Kulonungun Wajib dulu. kita sebagai tamu ya Mbak. Nyambung lagi struktur itu bangunannya Mbak, masih kelihatan nggak? Dulunya itu masih aslinya tuh Mbak warnanya putih. Putih yang itu, putih kapur itu dulu diselimutin sampai yang atas. Dan bagian atasnya sendiri ada stupa. Aku sih ngeliat stupanya, cuman
Aslinya nggak ada ya kalau di sini? Apa aslinya di mana? Ada reruntuhannya Mbak, nanti kita lihat di situ. Oh. Jadi udah nggak utuh lagi, tapi itu diduga dulunya memang bentuk dari stupa gitu. Di center kan Mbak, di tengah Ada. stupanya, dan nggak terlalu besar. Dan memang yang aku lihat itu mereka datang kan naik tuh tangga. Jadi dari beberapa penjuru itu mereka langsung duduk terus kayak ya beribadah gitu mereka. Iya. Dan stupanya ini lebih kayak ke Buddha ya. Kuda, iya. Kira-kira Mbak Intan mau menelaah ke bawah? Mungkin kita harus lebih dekat Lebih kali ya dekat Mbak, biar Karena bisa biar ngerasain. lebih, kalau nggak deket kita nggak sayang. Iya. Oke guys, yuk. Book of Nena, aku sendiri juga sama Mbak Intan bakal turun ke bawah. Yuk. Oke, kita udah di bawah tadi di atas. Semakin deket Iya. apa ya aura-aura yang aura-aura kebagikan jadi yang aku dengar nih, bukan aku dengar aja tapi memang aku tadi itu makanya tadi suruh mundur kok becek Ya, gitu ternyata kan. memang Ternyata memang ini tuh Rawa, bekas kita rawa. main ke rawa. Main ke rawa-rawa tapi cuma memang zamannya udah beda, Iya, sekarang betul. menjadi tanah merah gitu. Mm-mm. Dan ini aku tadi itu juga ngerasain bahwa ada satu hal yang agak ibarat kata memang banyak di sini, lebih banyak aku ke distract-nya. Pasti. Distract dalam hal mereka yang ingin berkomunikasi Yeah. gitu. Dan yang aku rasakan juga bahwa ada sebagian yang mungkin balik lagi bahwa korinnya mereka ada yang tidak terima. Iya, betul. Gitu. Jadi ada yang secara, ya ini yang aku rasakan, yang aku dapat, secara paksa mereka menjadi sesuatu di sini. Itu yang aku dapat. Aku nggak tahu nih, apakah dari segi misalkan persembahan, Iya. atau memang ada terjadinya pertempuran, aku kurang begitu dapat nih. Kalau Mbak Intan dapatnya gimana? Ya, karena memang tepat di sekitaran kita ini itu masih terlihat kerangka manusia Mbak. Jadi kayak yang sudah ditemukan itu kan baru ke bawah nih, ini kan udah lantai dasar dari Candi Blandongan ya Mbak. Itu masih ke bawah lagi antara 50-60 cm itu ada kerangka manusia banyak, bawahnya lagi ada sampai 3 lapis Mbak. Dan itu dihentikan karena memang air Mbak di bawah itu. Tapi kalau aku ngelihatnya kalau diterusin sebenarnya ke bawah dan melebar ke sana itu masih Seperti banyak. kuburan. Iya. Iya, banyak. Itu Karena yang menghadapnya sama iya. gitu dan teratur. Makanya tadi aku bilang bahwa ada satu kejadian itu yang masih aku kulik gitu kan. Ada satu kejadian yang mungkin sebelum ini terjadi pernah ada satu kejadian, karena kan mereka itu dahulu belum mengenal sebuah kepercayaan. Iya. Jadi masih yang namanya pertumpahan darah itu masih terasa gitu sama aku. Nah, makanya ini apa lagi ditelusurin lagi gitu. Ini Mbak, kerangka manusianya ini sebenarnya yang aku belum tuntas saat aku datang ke sini itu masih tanda tanya besar, apakah ini kerangka manusia yang memang meninggal dengan sewajarnya dan emang udah saatnya disemayamkan gitu kan. Tapi di sisi lain aku dapat clue ini Mbak, yang ada jenazah nih. Coba ya, wifi ya Mbak. Ada jenazah di tengah. Dan yang mengitari itu orang pada duduk bersila, mengitari di sekitarannya. Ada cawan-cawan dari tanah liat, lengkap dengan perintilannya. Dan si jenazah ini itu komplit Mbak, pakai pakaian seperti didandanin. Dan ada yang bawa emas, ada yang perhiasan manik, dan bawa kapak batu. Dan uniknya kapak batu ini itu
turun menurun Mbak, kayak warisan gitu. Jadi kapak batunya masih kinclong, masih kayak Masih kapak rapih. batu, iya kapak batu yang nggak pernah dipakai gitu, dan itu diikutkan. Nah itu orang-orang yang mengitarinya itu kayak melakukan suatu upacara gitu. Tapi kok aku ngerasanya sedikit janggal ya Mbak. Mbak Nana dapatnya sama nggak? Aku dapatnya hampir sama, Mm-mm. makanya tadi yang balik lagi seperti yang aku katakan, kayak ada sesuatu, entah itu persembahan Mm-mm. atau memang adanya pertempuran atau apa. Tapi yang lebih ngena tek gitu, Persembahan. Sama. Itu yang aku rasa. Ini dari tadi aku kan bukan karena silo ya Iya. sebenarnya, cuman memang dari tadi tuh aku ngeliatin kayak berjejer Iya memang. gitu. Kayak kita ngelihat langsung gitu kan Mbak, kayak live ngelihat yang kerangka manusia, dan memang benar masih banyak yang belum diangkat gitu, Masih masih banyak. ada di bawah kita. Dan memang tadi kita ngucap bareng dari mereka ini persembahan gitu, dan mungkin visual yang dikasih tahu ke aku itu tadi iya bentuk dari upacara yang persembahan itu tadi, menuju ke persembahan itu tadi. Nah kalau ditarik benang merahnya yang tadi mau komunikasi ke Aku kali ya, iya yang Mbak Nana. perempuan tadi. Iya. Gitu. Cuman memang jadi apa ya, sabar. Ke distract. Distract. Satu-satu sih Mbak, kayak yang mereka ini mungkin banyak ngelihat pengunjung datang ke sini, tapi kan nggak semuanya bisa dipakai buat mereka berkomunikasi. Nah ini nih kayak yang ngelihat itu mereka kayak yang berebut pengen gitu, dan kayaknya memang perempuan tadi titiknya di sini. Di sini, cuma memang ada sering loncat ke sana. Gitu. Iya. Tapi kadang pas ini nggak ada nih, kan dia ada lagi. Ada lagi. Ya. Cuman sekarang itu datangnya bukan sendiri dia. Ya banyak. Banyak. Gitu. Banyak, dan ya semuanya sama dari ini sih Mbak, dari masa prasejarah, dari abad sebelum abad kedua. Jadi sebelum si candi ini. Sebelum ini ada. Jadi abad kedua sebelumnya, jauh sebelumnya masih ada kehidupan itu dan peralihan ke Tarumanegara. Tapi itu kayak ngerasa mereka itu rata-rata kebanyakan yang aku lihat itu adalah yang dipersembahkan itu adalah perempuan. Dan ini nggak tahu ya, karena yang aku rasain, jadi itu kayak aku duduk gitu, apa ya, cuacanya tuh kayak kemarau, panas, jadi itu kayak mereka membutuhkan suatu hujan atau apa, aku nggak ngerti itu apa. Tapi cuacanya tuh panas banget, udaranya tuh panas, ngap, jadi itu kayak mereka tuh membutuhkan sesuatu gitu kan. Ya akhirnya ya nyawa yang dikorbankan, itu yang aku rasa. Tapi sesuatu yang tidak dari hati, persembahan itu kan biasanya bukan kemauan ya. Jadi makanya mereka, kebanyakan dari mereka yang datang berbanyak ini itu banyak membawa rasa tidak terima, rasa yang belum terselesaikan. Karena ada sesuatu di sini juga aku ngerasain, yang perempuan ini aku ngerasain pengkhianatan itu ada. Gitu. Jadi sambilan mereka mau berkomunikasi, kita mending ya, daripada kita di sini terus ya, ke dia terus. Oke, lanjut nih Kita Mbak. ke sana. Yuk. Oh, bulannya. Nah, Mbak Intan nih, ada 2 batu nih di sini. Di sana sih juga hampir sama ya kayak gini. Menurut Mbak Intan apa nih? Karena kalau aku, tapi ini kan terkadang berbagai pandangan itu kan beda ya.
Ada kalau menurut arkeolog bahwa ini tempat untuk mereka mengasah senjata mereka, atau mungkin alat dapur mereka atau apa. Tapi yang aku rasain di sini, ini aku sambil jalan ke sini ya, bahwa ini itu kayak apa ya? Kalau yang aku lihat itu bahwa seperti kayak cakaran gitu. Iya, ininya ya Mbak, guratannya ini kayak tangan ya. Tangan, karena kalau misalkan mengasah itu kan lama-lama pipih ya. Dan tapi ininya sama. ini terlalu dalam. Kalau misalkan mengasah pasti di sini. Satu tempat Atau enggak ya sekeliling sini. Tapi ini tuh kayak banyak gitu. Nih. Aku pertama kali ngelihat batu ini juga yang aku lihat sama tuh Mbak. Jadi kayak ini tuh kok kayak tangan ya gitu, kayak jari yang gini, gimana sih, telapak tangan gitu. Dan ini kalau dibayangin panjang-panjang ya. Bukan tangannya manusia. Tapi yang aku rasain ya manusia. Tapi panjangnya itu kan nggak kayak kita gitu ya. Karena kan tadi balik lagi zamannya prasejarah itu masih manusia itu masih berevolusi untuk semakin lama semakin berubah gitu kan bentuk manusia. Tapi ya yang mau pakai Charles Darwin monggo, yang ini monggo gitu kan. Cuman ya balik lagi, ini yang aku lihat ini kayak tulangnya ini aku dapat. Nah ini tuh kayak ininya apa sih, ruas buku ya? Ini tulang. Nah ini nih tuh. Iya sama Mbak, aku pertama kali ngelihat juga ini kok kayak tangan ya gitu, dan nggak berubah, mau sekarang balik lagi juga sama. Coba deh Mbak rasain batunya buat dapat residu memorinya ke belakang, dapat apa lagi? Yang aku dapat sih memang ini prasejarah. Iya. Nah, jadi mereka yang masih bersifat untuk kalau mereka tuh nomaden, pindah-pindah tempat, terus mereka mau berburu, lalu kehidupan yang bukan zamannya megalitik, tapi tadi zaman apa? Yang masih ke belakang lagi Mbak. Gitu. Jadi masih purba lah ininya. Gitu. Jadi tapi dua batu ini berbeda Mbak asalnya kalau aku merasakannya ya. Kalau ini cenderung dari pantai kalau aku ngerasain asalnya. Tapi berat juga ya. Besar ini. Dan ini informasinya saat ditemukan titiknya masih asli di sini. Jadi tidak dipindahkan. Berarti dia masih asli ini. Gitu. Mungkin mau lihat yang sana Mbak. Boleh. Karena ini dua jenis berbeda. Pasti ininya juga beda nih Mbak, apa memorinya. Nah ini nih Mbak. Kalau ini tuh malah aku berpikirnya adalah tempat duduk. Ya betul. Sama. Sama. Karena ada yang duduk di atasnya. Ini anget soalnya. Iya. Karena dulu ini berbeda kayaknya beda zaman. Kalau yang ini buat lebih ke meditasi. Di atasnya duduk, dan mereka ya kedekatan dengan Tuhan. Ini yang aku rasa seperti itu sih. Jadi mereka ini kayak berdampingan gitu loh. Itu zaman purba, kalau yang ini sudah mulai mengenal dengan pencipta ke atas. Itu kayak ini nggak sih Mbak, merinding barusan kayak yang dikasih ini simbolik loh buat kalian. Yang berkunjung ke sini bahwa itu berdampingan, kayak yang Mbak Nana tadi bilang, itu berdampingan, dua masa yang berdampingan. Ini dulu rapat nih Mbak, nggak kebelah. Ini sempat kebelah kan? Dalam loh. Iya, tapi ini dulu ya itu ketebalannya ini kan artinya ini dulu nyatu gitu, karena ini kan pecah, coba disatukan. Berarti sama ya Mbak, dua batu ngasih memori yang berbeda karena kayak simbolik buat pesan ke kita yang berkunjung sekarang. Ini juga nih yang putih ya nih. Nah ini dia Mbak, ini yang aku bilang tadi, bagian terluar masa Sriwijaya. Jadi ini lapisannya putih sampai atas, kecuali yang tengah itu yang arca, yang tapi di atas. Mereka hebat loh, dalam arti kata ya, bisa membuat zaman dulu itu bisa sampai bentuknya ya gelembung. Ya, matematikanya pintar. Merekatkannya ini kan yang aku tahu. Tapi kan benar nggak sih katanya dulu kalau merekatnya pakai putih telur gitu? Ya ada. Jadi kayak kalau ada pergeseran ini
aku juga dikasih tahu. Jadi pergeseran tanah kan pasti itu alami ya. Itu kalau dengan putih telur itu dia hanya bergeser gitu. Jadi nggak mengubah bentuk. Tapi ini pakai tanah liat, Mbak. Ada yang kayak ngelongo. Dari atas. Berarti udah ditunggu di atas. Itu jadi memang perbedaan zaman itulah yang membuat sesuatu yang berbeda, tetapi pada intinya adalah satu, bahwa kita untuk bisa melestarikan mereka ini. Iya, Gitu. betul. Kalau yang sebelah sana itu runtuhan dari mana? Yang itu ya, Mbak. Ini runtuh dari atas, Mbak. Jadi di atas ini dulu ada pilar. Mungkin kalau kita ke atas bisa ngelihat bekasnya. Karena katanya ada bekas inian jendela juga di yang buat ngerekatin jendela itu. Terus kalau ini reruntuhan dari atas, jadi pilar. Pilar runtuh. Pantas tadi kayak ada yang nengok, tapi tuh ya tadi yang aku bilang kayak rumah. Dia tuh kayak ini siapa sih gitu. Iya, karena ada jendelanya, Mbak. Ada jendela, ada pintunya, dan ini ada pilarnya. Dan runtuhnya itu uniknya masih nggak yang berantakan gitu. Dan masih nyatu lah. Iya, polanya masih sama, nggak yang nyebar. Dan memang dipertahankan posisinya begini, maksudnya bisa saja kan dikembalikan bentuk semula, tapi kan sudah tidak murni, udah nggak asli. Udah nggak asli lagi. Apa mau coba ke atas? Boleh, ayo. Jadi kita udah sampai di atas. Dan itu benar yang kayak dibilang jendela tuh ya, ada jendela di situ. Iya, itu ada bekasnya, Mbak. Tadi di sini ngerasain sesuatu nggak, Mbak? Kayak disambut. Pas kita, iya. Pas lagi masuk itu kayak beng gitu, kayak selamat datang iya, gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang terbuka, mengizinkan gitu. yang terbuka Untuk masuk. Ini masih ada bekasnya nih, Mbak. Ini tiang-tiang itu. Yang pilar-pilar di atas. Ini kayak buat kalau duduk kayak lenggah gitu ya. Iya, benar. Ada beberapa ya, di situ ada, di sini ada. Di situ narik banget ya, Mbak. Jadi aku ngerasanya nih ya, ini unik nih batu ini kan. Jadi tadi tak langsung lihat itu kayak mereka itu kayak duduk lagi berkumpul tapi menghadap kepada suatu benda gitu. Atau bisa dibilang mungkin rajanya kah, atau orang yang orang yang dikagumin atau orang yang dihormatin gitu kan. Mungkin nggak kalau yang arca yang aku bilang ada di tengah? Kalau arca mungkin. Ya. Kayak di satu titik mereka menghadap ke satu titik, iya. Itu yang aku rasain juga, makanya tadi aku ngeliat ini kayak buat lenggah tadi Mbak Nana bilang. Iya, buat duduk. Tapi memang ini apa ya, banyak buat tiang-tiangnya ya. Iya, pilar-pilarnya, makanya mirip kayak tempat singgah. Dan memang pilarnya banyak, bisa dibayangkan berarti ke atasnya juga rada lumayan tinggi. Dan ini yang kita injek ini udah bukan asli ya, Mbak? Udah kayak dicor lah ya, dilapis mungkin ya biar lebih kuat mungkin. Dan itu kan yang aslinya. Ya, Mbak, yang batu kecil, terus pasir pantai. Nah ini kayak tempat yang aku lihat juga kayak tempat buat mereka, sama tempat mereka buat beribadah juga. Cuman memang mereka itu kayak memakai kasta. Iya. Yang duduknya di sini ini yang lebih tinggi. Oh iya. Ini makin ke bawah gitu ya. Makin benar. beda. Sini sama situ beda ya, Mbak, atau sama? Sama ya. Sama. Dan ini batunya juga ada juga tuh di depan tuh, Mbak.
kayak yang tadi. Berarti kalau diputar lagi ke belakang kuat ya bangunannya. Iya. Cuma memang faktor alam yang hanya alam yang bisa mengubur mereka, merobohkan mereka. Benar-benar. Jadi apa yang mereka bangun dari alam, maka hancurnya Kembali ke kepada alam. juga. Sama. Itu yang Iya. aku rasain. Nah ini aslinya nih. Iya benar, ini aslinya tuh kan ke bawah tuh. Jadi kapur putih. Ini kan udah ketutup ya Mbak. Berarti ibarat kata ada lantai 1, lantai 2-nya. Satu lantai sih Mbak. Ya Jadi kan? naik dari maksudnya bawah. naik dari situ terus ini pelataran yang Kayaknya ada berbeda. penjuru kanan, kiri, depan, belakang. Iya kayak tangganya ini simbolik arah mata angin juga. Karena kan zaman dulu balik lagi untuk beribadah kan mereka juga sangat memegang itu ya, arah Iya. mata angin. Dan ini ada sesuatu yang berbeda Mbak dari yang batu yang sebelumnya. Ini agak ke belakang batunya. Ada sesuatu energi yang berbeda kalau Mbak Nana bisa tangkap. Kalau yang 2 tadi memang buat lenggah, yang ini pun sepertinya juga sama, tapi kayak ada sesuatu yang berbeda. Mbak Nana dapet nggak? Kalau aku ini boleh aku pegang nggak sih? Boleh. Yuk, Ini tuh kayak tempat menaruh sesaji. sesaji ini. Jadi Ada ini ya Mbak, Mereka ada duduk. pemimpin upacara untuk berdoa. Ya nggak sih? jadi itu mereka kayak narok gitu dan stupanya tuh ngadep sini. Jadi ini tuh yang ibarat kata yang depannya. Ini jadi mereka menaruh di sini baru mengikuti sekelilingnya. Nah, jadi Yang di sini orang yang yang memimpin. memimpin. Ya, Ini- benar. Nah, yang ini buat mereka menaruh dupa, sesaji-sesajinya mereka. Perlengkapan upacara ibadah sembahyang itu. Dan itu memang itu ngadepnya ke sini. Kita kayak ini ya Mbak, apa? Aku ngerasa kayak dikelilingin gitu. Reka adegan apa Iya, sih? reka mereka Reka adegan saat itu ya, kayak gini dan rame rame di gitu. sekitaran kita. Nah, ini aku malah nyaman nih duduk sini nih. Dan duduk mereka itu hampir sama kayak yang perempuannya kayak gini, Simpuh. simple. Gitu. Terus Kalau yang laki-laki laki-lakinya lebih bersila. sila. Iya. Ini kenapa saya reka adegan? Makanya kan aku tadi bilang karena kayak residu memori yang di belakang itu langsung Nyamber muncul. muncul gitu. Dan yang digundukan-gundukan yang ini tuh jadi sehabis mereka menaruh sesaji, sesudah mereka mensucikan sesajinya itu mereka bawa ke atas. Iya, Itu yang aku lihat. atas ya. Gitu. Lebih mendekat ke yang arca yang senternya itu. Itu yang aku rasain. Kok nyaman duduk sini? Adem ya Mbak. Adem. Beda banget ya kayak yang di bawah itu pas kita datang disambut dengan kerangka manusia yang Iya, banyak banyak. gitu. Vibe-nya beda. Pas lagi di sini energinya nyaman, terus Adem. adem dan kalau untuk meditasi malam-malam enak gitu. Bulan purnama meditasi di atas gitu ya. Pas loh, kalian bisa lihat di atas pas banget, full moon Momen ya. momen. Dan kebanyakan mereka memang hening ya Mbak, nggak ada terdengar suara apapun saat itu. Memang walaupun merapalkan doa tapi itu kayak di batin. Dibatin nggak yang Hening. itu enggak, tapi mereka lebih mereka mempunyai satu tujuan walaupun mereka doanya beda-beda, tetapi satu tujuan mereka yaitu beribadah terhadap yang mereka percaya. Iya. Tapi memang benar sih kayak gini itu seharusnya memang jangan dipindah maupun dirubah bentuknya. atau misalkan Iya. untuk yang milenials juga nih, anak-anak muda zaman sekarang kalau ke tempat seperti ini jangan dicoret-coret. Nah itu dia. Itu dia gitu. Kalau pulang yang selamat sih nggak apa-apa. Maaf ya Nit. Tapi memang ini nih ada agak pipih. Iya. Ininya kita ketemu berapa batu tapi selalu punya pesan tersendiri. Di setiap batu itu ini pun berbeda. Asalnya juga berbeda dari yang di bawah. Tadi yang aku bilang kok kayak ada ini air pantai kalau yang di bawah. Kalau ini beda.
Ini juga nih pantai. Iya, laut. Laut. Ini tuh pipih loh, maksudnya bukan halus. Dari zaman dahulu tuh harusnya sampai sekarang gimana gitu, tapi ini pasti halus banget. Iya. Kok aku jadi seneng ya megang. Betah kayaknya nih Betah. di titik ini. Oke, kita lanjut mau yang lain. Apa mau lihat yang di paling atas bisa nggak sih? Atau gimana? Mungkin dari Dari sini kali bisa ya? bisa. Nah, jadi itu tadi sesuai yang aku bilang kan bahwa ini tempat buat mensucikan dulu apa yang mau mereka bawa dan mereka sajikan untuk para dewa mereka Iya, di sini. dihantarkan ke sini ya, Mbak. Diantarkan gitu. Jadi mereka ini bawalah nih kayak gini, terus mereka duduk begini nih, terus gini. Baru mereka kayak ibadah dan berdoa. Jadi setelah disucikan mereka berdoa di sini. Dan kebetulan banget gitu kan, ini kayaknya nge-recharge-nya banyak gitu, walaupun belum terlihat full banget, belum malam, tapi Kita dikasih bonus ya. bonusnya Recharge recharge langsung. langsung full. Napak tilas full Plus moon. recharge. Jadi memang itu yang tadi aku rasain dari bawah sampai atas. Cuman memang nih kayak masih ada yang ngegantung di bawah, Ada yang nyangkut ada di yang bawah. nyangkut gitu kan. Ini kalau nggak dikontrol lari nih. Iya, jangan dong. Jadi lebih baik kita Lebih baik kita tuntasin dulu yang di bawah, Di bawah. mungkin ada yang mau bercerita. Oke, baik. Oke, baik, kita balik ke bawah. Yuk. Nah, ini kayaknya spot terakhir nanti, atau kapan kita akan balik lagi? Enggak ya kayaknya. Gak ada yang tahu, Mbak. Nggak ada yang tahu ya. Bisa jadi ntar balik lagi. Jadi Momennya milih. aku dapat sesuatu di sini, dan tadi itu yang perempuan tadi tuh nggak mau naik ke atas. Iya. Ya, nggak Kayak mau. terbatas ya. Jadi kayak ada batas Batas suci, wilayah. batas wilayah gitu. Terus dan posisinya si perempuan yang mungkin masih belum selesai itu dia tepatnya di sebelah sini. Kiri. Sini. Ini. Nih. Di situ. Dan dia cuman bilang ke aku, cuman menggambarkan kalau misalkan begini nih, panas gitu, segini, tapi dia masih tangannya tuh masih gini terus nih, masih gini. Mau nanya ya tadi balik lagi dengan bahasa mereka tuh aku belum paham gitu. Cuman yang dia komunikasiin ke aku, karena ini juga lagi pergantian, aku nggak mau blek masukin semua ke aku gitu. Lagi belajar juga. Iya, di filter. Di filter. Jadi dia masih untuk mengipas-ngipas badannya gitu. Dan lama-kelamaan itu lama-lama yang aku rasain badan aku tuh kayak ngelupas gitu loh. Dia ngasih rasa. Jadi ininya tuh kayak ya Allah nangis, ngelupas gitu. Udah setengah ini sih, Mbak. Kayak Udah setengah ke Mbak Nana, jadi rasanya masuk. ya ini kayak kebakar. Itu yang aku rasa. Dan ini tuh kayak apa ya, kayak ngelupas gitu kan. Dan dia nangis karena yang apa ya, yang ngebakar dia sendiri bahwa itu adalah pasangannya dia. Itu yang buat dia kayak, kok ini pasangan aku kok kayak gini. Gitu. Iya. Itu yang buat dia mungkin sampai detik ini ada perasaan marah. Iya, ada rasa nggak terima. Terus ada perasaan kecewa, itu ada. Cuman memang yang aku rasain bahwa ini tuh kayak ngelupas ya. terus ngopek gitu. Terus dagingnya itu kayak kelihatan gitu. Itu yang buat aku kayak
berasa banget di sini itu sampai nggak bisa ngomong ini kan. Sininya kenapa sih Mbak? Ini tuh jadi dalam keadaan dia itu apa ya, dibakar itu Udah kebakar ya, dia posisi udah kebakar gitu. itu masih di kayak orang mau Dipukul nggak sih? di- Aku dapet itu. biar apa ya, biar Kayak yang menyatu, kalau mungkin bahasa mereka menyatu sama Tanah. tanah, Mm-mm, gitu. mm-mm. Tapi memang tulang itulah yang menjadi bukti mereka masih ada di sini. Iya, karena kayak di sini aku tuh berasa panas dan kayak ada benturan itu tadi, makanya kalau Mbak Nana bilang kayak dipukul gitu, karena kita kayak ini barengan gitu, jadi ngelihat itunya iya dibakar, tapi dia kayak yang masih ngulang gini-gini. Masih ngulang gini-gini tuh masih gitu kan. Cuma memang aku kan sulit ya komunikasi sama dia. Memang sulit komunikasi sama dia, jadi dia hanya bisa mempraktekkan begini, terus dia sesekali dia ini. Tapi ada Batin Mbak ngomong apa barusan, coba fokus di batin Mbak, dia ngomong yang barusan dengan bahasa universal. yang aku dapat cuman bilang tolong aku, tolong, kalau kamu bisa kamu bisa untuk menyatukan kami di tempat ini. Kami ingin bukan yang tempat ini yang di aku, tapi kami ada di sini. Kami sakit hati, kami janji untuk sesuatu yang tidak baik. Dapat gambarannya gitu banget sih ya. Kurus banget terus ya, kayak sininya Jadi gampang lebih mudah kebakar. ininya iya. Terus aku pegang tuh kayak yang dia kepanasan tapi dia menggigil, gimana sih? Dapat ya. Sedih banget ya. Jadi ya nanti mungkin kita bantu Untuk doain dia. ya, baik buat dia maupun yang lainnya yang ada di sini, karena ternyata ya sedikit kebuka ya Mbak, sedikit kita dapat gambarannya bahwa mereka yang ada di sini. Makanya aku kemarin kesini mungkin belum komplit nggak sama Nana kan, sekarang kita barengan menjawab tanya itu tadi. Jadi bahwa mereka juga mungkin yang ada di rumah juga mungkin bisa bukan hanya kalau ada yang beragama Buddha, Hindu, atau mungkin punya kepercayaan, sesuatu kepercayaan dan memang ada leluhurnya mungkin berada di sini, bahwa yang ada di bawah sebelum leluhur atau apa mungkin ada perhidupan yang lain, mereka juga minta untuk didoakan. Seperti itu. Karena masih ada kemarahan dan yang lainnya. Dan itu tadi pesan dari Napak Tilas kali ini. Nanti akan ada napak tilas lainnya, pastinya dengan sejarah-sejarah yang perlu kita kulik, baik dalam segi teori ataupun dalam segi sejarah yang ada literaturnya, ataupun dari dimensi yang lain. Oke guys, gitu dulu semuanya. Nanti kita akan balik lagi di Book of Nana di Napak Tilas berikutnya. See you. Makasih Mbak Intan. Ya, sama-sama. Jadi pertama kali si Candi Belandongan ini mulai dilakukan ekskavasi itu pada tahun 1992. Jadi ekskavasi pertama itu kita melakukan kegiatan itu bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu di sisi barat laut. Nah, di barat laut itu beberapa kali, ada beberapa ya membuka kotak gali dengan ukuran 2x2 dan 4x4. Di sana di barat laut itu pertama kali juga kita menemukan adanya trap tangga naik ke arah candi.
Dan juga kita membuka itu 92 itu dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional itu menemukan juga dinding, lapisan dinding yang mempunyai bentuk haplon atau pelipit kemuda setengah lingkaran. Di situ kita menemukan juga, dan itu ada myfil, printnya kita temukan, terus juga ada gerigi. Memang ya, jadi apa, benda cagar budaya seperti ini adalah dead monument, bukan living monument. Jadi dead monument itu jadi benda yang kita temukan tidak difungsikan, itu tidak boleh difungsikan kembali, kecuali ada izin-izin tertentu itu baru difungsikan, boleh difungsikan kembali. Seperti memang si Candi Blandongan ini sejak tahun 2007 ya suka diadakan acara itu perayaan Waisak dari umat Buddha. Sampai saat ini setiap tahun dari umat Buddha itu melakukan kegiatan acara perayaan Waisak di Candi Blandongan ini. Itu. Jadi pengertian antara dead monument dengan living monument itu yang memang harus berbeda. Jadi kalau living monument itu benda cagar budaya seperti masjid atau apa yang masih difungsikan, itu boleh difungsikan lagi tanpa mengurus izin-izin tertentu. Tapi kalau memang ini tidak difungsikan, itu tidak boleh difungsikan kembali, ya terkecuali tadi ada izin-izin itu saja. Karena memang Candi Blandongan inilah yang mempunyai apa data yang cukup lengkap dalam temuan-temuan. Pertama itu kita itu menemukan adanya motif tablet. Motif tablet itu adalah benda yang biasa itu digunakan oleh umat Buddha itu sebagai jimat, di mana mereka melakukan ritual keagamaan, mereka membawa jimat itu dan terkadang juga ditaruh, disimpan di dekat candi. Jadi motif tablet itu yang menggambarkan tokoh-tokoh dalam agama Buddha, dan di bawahnya ada semacam tulisan, dan tulisan itu yang sampai sekarang ini memang belum sempat dibaca, dan diduga si tulisan itu adalah mantra dalam agama Buddha. Terus juga kita banyak temukan juga ada manik-manik, terus juga ada kendi berleher, tutup gerabah, tutup periuk itu berkaki, itu yang kita temukan. Yang menarik sekali di sini itu kita menemukan juga ada kapak batu. Jadi kapak batu ini kita temukan ini juga nih kapak batu dari akhir masa prasejarah, karena bentuk kapaknya itu halus, licin. Memang itu dulu itu di akhir masa prasejarah nenek moyang kita itu tidak menggunakan kapak itu, hanya sebagai jimat oleh mereka atau warisan lah, benda pusaka yang turun temurun. Hingga akhirnya di waktu yang kita temukan itu, karena itu dekat dengan rangka itu, si kapak batu itu, diduga memang inilah bekal-bekal mereka yang dibawa di masa itu. Terus juga kita kebetulan menemukan juga manik-manik berleher. Jadi manik-manik berleher ini manik-manik tertua yang kita punya. Jadi diduga ini manik-manik ini adalah manik-manik tertua pada abad kedua, di mana kita tahu bahwa kebudayaan dari India itu sudah masuk sebelumnya. Di akhir masa prasejarah pun sudah masuk kebudayaan India di sini. Karena di manik-manik ini di daerah India itu, di daerah daerah Nalanda ini sudah berkembang memang sebelum abad kedua di sana. Baru kita mulai masuk ke daerah kita ini ya, ke wilayah kita ini sekitar ya abad keempat baru masuk itu. Karena memang dibawa oleh budaya India. Ini manik-manik paling tua yang kita punya di sini, ada manik-manik berleher itu. Terus juga kita menemukan adanya emas di sini tuh. Walaupun memang emas itu adalah berupa lempengan ya, seperti dia digulung kecil itu, dan itu ada tulisan mantra, dan itu mungkin sebagai, kalau sekarang ini sebagai wafak lah, jimat yang dibawa oleh masyarakat di waktu itu.